Saya lupa satu lagi. Madiun juga mempunyai empu yang hebat, yaitu empu kodok. Empu kodok itu sebenarnya adalah empu pindahan dari Pajang. Empu kodok adalah Ki Umyang yang menciptakan dapur keris Umyang. Sebenarnya putut kembar, cuman kan orang mengatakan Umyang karena asal usulnya kalau kita digoreskan Umyang Romed kayak wong edan. Atau yang dulunya sebelum disebut Ki Umyang adalah namanya Ki Galeng, karena kalau ketika dia membuat satu pusaka, dia bikinnya di pematang sawah, di tengah sawah. Tadi saya tambahkan ya sahabat pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita, diterima iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Duitnya tura-tura, bandane mambrah-mambrah. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini hari Jumat, ya, ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 3 yang jarang ada. Ya, banyak sih, beberapa saya sering mereview keris look 3. Ya, kita ketahui look 3 kan banyak, ada tebusa oyotan, ada jangkung, jangkung pacar, ya, terus ada sembodo, kemudian ada mahesa nempuh. Nah, kali ini yang akan saya babar adalah dapur mahesa nempuh. Ya, mahesa nempuh sendiri juga kan kita ketahui mahesa artinya kerbau, nempuh adalah perjalanan. Jadi mempunyai makna filosofi tersendiri. Nanti kita akan bahas step by step ya. Seingat saya, kadang saya setelah babar ada yang tidak ingat. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Ya, kita babar dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah jenis Gayaman Surakarta, ya. Wondo kagok panci. Untuk warongkonya iras, sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya iras, artinya tidak ada potongan di sini. Sambungan satu bahan dari pelok sampai ke gandar sini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau lihat dari kayunya sudah jelas ini ada ya kayu katimoho pelet. Tapi yang istimewa kayu katimoho peletnya ini bagus nih. Bolak-balik simetris. Jadi ini di belakang sini pun sama. Ya, depan sini, di belakang sini pun sama. Dan ini ikutnya adalah katimoho pelet selempang sampir. Kita ketahui pelet banyak sekali jenisnya, ada ceplok banteng atau belang sapi, ada selempang sampir, ada udan mas, udan riris, ada dewan daru, banyak sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, untuk mendaknya ini kendit silang mirah, untuk handlenya ini jejeran nunggak semi Surakarta model salembaran. Untuk pendoknya ini adalah pendok blewah lamen kuningan lawasan. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ada plastiknya, fresh from the oven. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya dapat bilah ini karatan. Sahabat Pusaka Jawa, ini sudah diwarangi, ternyata pamornya full, istimewa, full bilah. Ya, ini pamornya tumpeh-tumpeh. Kata orang Betawi, tumpeh-tumpeh. Saya hidungnya gatel banget ini. Maaf ya sahabat Pusaka Jawa, gak apa-apa wis lah, sambil
beneri hidung nggak apa-apa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya jelaskan ciri-ciri dari dapur keris Mahesa Nempuh atau Mahesa Nempuh, yaitu bilahnya luk 3, kita hitung I Olsan 3, 1, 2, 3. Kemudian gandiknya polos atau lugas, ini gandik polos, tidak ada ricikan kembang kacang seperti itu. Kemudian memakai tikel alis, ya, ini tikel alis, ya, memakai sogokan rangkap atau 2, ini kanan depan belakang ada, memakai serawean, ini kalau diraba kita ketahuan seraweannya. Waktu belum diwarangi, masih karatan, seraweannya kelihatan banget sahabat Pusaka Jawa. Cuman karena sudah diwarangi, kemudian pamornya full, akhirnya seraweannya agak samar. Tapi kalau kita raba ini kerasa. Kemudian memakai greneng, greneng di sini. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya adalah nyujen, ya, pucukan bilahnya nyujen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, nyujen, ambututumo, anggaba kopong, terus ngudup gambir, nugi pinetet, dan ngumyang. Yang masyhur 4 yang. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini anggun sekali, ya, gonjonya tipis, dan saya suka gonjo-gonjo seperti ini. Gonjonya sebit rontal, ya, nyebit rontal seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian di gonjo sini kita ketahui ini gonjonya satu bahan karena menyatu, ini antara pamor ke sini menyatu semua. Ya, gonjonya bagus, ini gonjonya. Gonjonya masih ori, bagus, utuh. Pamornya pun sampai ke gonjo. Coba sahabat Pusaka Jawa lihat tuh. Ya, pamornya bior ini. Kemudian kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangan ada 2, yaitu Batarubu dan Adeg Bata. Ini jenisnya apa, Mas O? Ini kalau kita lihat, kita raba di sini, kita lihat ini jenisnya adalah Batarubu. Artinya seperti batu bata yang roboh kayak gini posisinya. Kalau yang begini kan berdiri, Adeg Bata. Cuman karena ini gandiknya agak tinggi, jadi keris ini terlihat gagah. Ini gandengnya gagah ini. Kalau dari jauh ya, ini kerisnya gagah. Kadang sahabat Pusaka Jawa kalau sudah punya koleksi pusaka banyak, nanti bisa membandingkan ada yang keris gagah, keris ayu, kewes seperti itu ya. Nah, kita lihat tentang tikel alisnya. Tikel alisnya di sini kalau kita raba ketahuan, dan tikel alis ada banyak, ada 5 jenisnya. Pertama juga, terus gagang terong, gagang godong pohung, gagang, terus nerjang landep, satunya lagi landung, nerjang gandik, nerjang landep. Nah, ini ikutnya keris tikel alisnya landung sahabat Pusaka Jawa. Biasanya untuk tikel alis landung banyak kan terdapat di keris-keris yang sepuh biasanya, tapi tidak buat patokan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini kita ketahui adalah pamornya jenis pamor melumah dan juga pamor. Kalau pamor melumah berarti bukan pamor miring. Kemudian ini pamornya siapa saja boleh memiliki, dan pamor ini banyak sekali dicari oleh semua orang, entah itu pedagang, entah itu pengusaha, entah itu pekerja, karena ini mempunyai makna simbolik sebagai bentuk kemapanan secara materi. Ini adalah pamor pedaringan kebak. Ciri-cirinya apa pamor pedaringan kebak? Biasanya yang paling simpel saja, yang paling simpel kayak semen acian ditumpahin. Wis gitu aja wis. Nah, itu kan penuh ya. Seperti itu. Wasuta tapi lebih padat lagi. Ya. Nah, pamor pedaringan kebak sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah untuk kerezekian, agar si pemilik itu didekati rezeki. Artinya begini, kalau bicara tuah atau angsar, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa yang disematkan di dalam bilah keris ini, doanya disematkan dalam bilah keris adalah khusus untuk kerezekian. Ya, kita mendoakan sesuatu kadang di air untuk kesembuhan, biniati sifa, bibarokatil Mustafa SAW, Al-Fatihah ditiupkan untuk kesembuhan diri kita atau untuk orang lain. Nah, doa yang disematkan oleh sang empu di sini adalah doa untuk kerezekian. Ya, sudah sering saya katakan kerezekian banyak lah ya. Ini saya hidung gatel banget ya sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi doa yang disematkan sang empu adalah doa kerezekian yang
ditaruh di sini, kemudian dilambangkan dengan pamor pedaringan kebak. Jadi jangan sampai oh itu syirik, enggak. Ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang disematkan di sini karena dalam tata cara pembuatan satu pusaka itu memerlukan satu bentuk riadoh, tirakat, puasa. Ya, kemudian si empunya pun puasa agar apa yang jadi tujuan si pemesan awal keris ini dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, disematkan di sini. Ya, karena dulu sang empu adalah tergolong orang yang sangat dihormati waktu zaman kerajaan. Kenapa? Dia sebagai seorang spiritualis, juga seorang penasehat, bisa dia memberikan solusi buat gendu-gendu rasa saya rezekinya seret bae Pak, kayak gini kayak gini kayak gini. Terus kemudian bagaimana? Saya minta dibuatkan satu bilah pusaka agar apa yang menjadi hajat saya itu tercapai. Sang empu akhirnya menafsirkan dari dia sosoknya sebagai apa, ya kan? Sosoknya dia pedagang, maka dia akan bikin ricikan keris yang sesuai dengan pedagang. Kemudian doa yang diinginkan apa? Oh ternyata kerezekian, maka dibikinkanlah pamor pedaringan kebak, wosuta, pamor udan mas, pancuran mas, banyak. Ya, kalau untuk kekebalan banyak, bisa kol buntet, ya, bisa pamor singkir dan lain sebagainya untuk protek. Nah, di sini tuah atau angsa dari pamor pedaringan kebak adalah khususnya untuk kerezekian agar si pemilik keris ini didekati oleh rezeki dan setelah rezekinya datang terkumpul, karena pedaringan kebak artinya pedaringan itu tempat beras, ya, kemudian kebak itu penuh. Ya, jadi pedaringannya penuh. Kalau sekarang makna filosofinya ya mapan secara materi. Kalau sekarang udah nggak pakai pedaringan, tidak pakai apa kayak gentong kecil, apa kendi. Dulu orang tua saya masih begitu, dulu pakainya kendi. Waktu saya masih kecil ya, ngambil berasnya di situ. Ya, sekarang mungkin kosmos ya. Kedua yang sekarang mungkin udah nggak pakai begitu-begitu, ATM-nya kebek, duit tabungannya banyak seperti itu. Dan di pedaringan kebak juga ada satu bentuk nilai protek atau perlindungan dari hal-hal negatif. Artinya kadang orang hidup itu ya ketika kita menjadi kaya itu kadang banyak sekali yang iri. Jangankan kaya, nggak kaya saja kadang orang pada iri sahabat pusaka Jawa ya. Makanya di sini juga di pedaringan kebak disematkan satu doa dari sang empu juga agar dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif ya. Kemudian kita bahas tentang Luk 3. Luk 3 makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala hajat keduniawian maupun kerohaniannya itu tercapai dan segala aral maupun rintangan yang ada di depan dapat diatasi. Kalau kita bicara tentang aral dan rintangan dapat diatasi berarti mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dengan lambang Luk 3 ini, ya, dengan lambang Luk 3 ini, sang empu mengharapkan si pemilik keris ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendapatkan pertolongan. Kemudian dengan lambang Luk 3 ini agar segala hajat kerohanian maupun keduniawian tercapai. Berarti itu sinkron dengan yang namanya jangkung jinampangan dening pangeran. Segala permohonannya dikabulkan. Ya, dulu Luk 3 melambangkan satu kesemangatan untuk orang-orang yang muda dalam menggapai cita-cita. Makanya orang tua kita dulu bilang Luk 3 itu cocoknya untuk tiang ingkang gadah gegayuhan. Orang yang sedang punya satu hajat, satu keinginan, satu cita-cita, satu harapan agar tercapai. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan memegang keris Luk 3 juga ada bahasanya take and give. Artinya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita harus juga melindungi orang-orang sekitar kita. Ketika kita bisa melindungi orang-orang sekitar kita, nanti hajat kita lebih cepat. Jangan egois. Katakan kita punya duit ya bagi sedikit lah. Ya kan? Nah, makanya orang tua kita dulu ketika anak-anaknya merantau mencari uang ataupun sekolah, biasanya mereka dibekali untuk keris-keris Luk 3. Karena makna filosofi dari Luk 3 adalah segala hajat kerohanian maupun keduniawian tercapai. Kerohanian artinya apa Mas? Ya artinya dia menjadi orang yang baik. Jadi dimanapun dia berada jadi orang baik. Ya kan? Tidak melanggar norma agama maupun norma hukum negara. Kemudian untuk hajat keduniawian kita cari materi lah. Yang pengen berumah tangga dapat jodoh.
Ya, yang lagi jualan jualannya laris, yang lagi berkarir karirnya naik. Yang pengusaha dia berkembang. Usahanya tambah banyak dan sukses. Nah, kalau kita lihat tentang makna filosofi dari Mahesa Nempuh, Mahesa artinya kerbau. Kita ketahui kerbau mempunyai sifat adalah binatang yang kuat. Binatangnya ulet, tidak lihat cuaca. Cuaca rendeng, udan, cuaca kemarau, tetap bekerja. Masih bisa bekerja. Nurut, tidak banyak protes. Lebih banyak take action. Kerbau itu penurut, ditarik majikannya nurut. Kongkon bajak sawah, hujannya tetap bajak, siang tetap bajak, kemudian kuat. Dulu nama kerbau itu dijadikan satu dijadikan satu bentuk kebanggaan. Ada yang namanya orang-orang dulu kan pakainya nama-nama hewan yang kuat, Gajah Mada, Kebo Anabrang, Kebo Iwa. Ya, Kebo Iwa adalah patih dari Bali. Ya, terus Gajah Mada dari Majapahit. Ada juga Kebo Anabrang. Nah, hal-hal seperti itu dulu kenapa leluhur kita memakai makna hewan yang kuat seperti ini Mahesa. Berarti diharapkan orang ini yang memiliki keris ini kuat. Mempunyai watak yang kuat, tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita, baik secara keduniawian maupun spiritual. Karena ketika kita akan menggapai cita-cita, pasti di tengah jalan banyak halangan dan rintangan. Dia menjadi kuat lahir dan batin. Tidak cuma batinnya saja, lahirnya kuat. Dohir dan batinnya kuat. Kalau dohirnya kuat, batinnya nggak kuat, stres, bisa koleng. Jadi wong edan. Tapi kalau umpamanya nih ya, batinnya kuat, awak orang kuat, meriang, geling-gelingan tok nang kamar. Bagaimana kita bisa berusaha? Nah, seperti itu. Ya, jadi makna dari nempuh artinya perjalanan. Jadi Mahesa Nempuh artinya adalah kerbau yang sedang melakukan perjalanan. Ya, kerbau yang sedang melakukan perjalanan. Artinya di sini diharapkan si pemilik keris ini ketika dalam mengarungi hidup di dunia ini, dia mempunyai satu kekuatan dohir maupun batin dalam menjalani hidup, dan kekuatan ya dohir dan batin juga bisa melewati segala aral dan lintangan. Setelah melewati aral dan lintangan, dia menjadi orang yang sukses. Yang tadi di sini doakan menjadi orang yang mapan dan kaya. Ya, karena siapa sih yang tidak ingin kaya? Ya, semua orang ingin kaya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi di sini doa dari Sang Empu ya seperti itu. Makanya dulu empu-empu itu kalau maaf nih ya, kalau empu dulu kan masih ada strata, ada yang namanya orang wong sugi, wong bangsawan. Kalau dulu mungkin bahasa kalau di Hindu ada kasta Brahmana, kasta bangsawan, satria, ada sudra. Nah, kalau dulu empu dipanggil raja, datangnya ke raja. Tapi kalau kita yang di bawah stratanya, kita yang datang ke empu minta dibikinkan keris. Kalau empu dipanggil raja, datang karena di bawahnya raja statusnya. Ya, nah nanti empu baru menjabarkan apa yang dan mengaplikasikan apa yang menjadi kebutuhan sang pemesan awal keris ini. Ya, nah kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, dari keris Mahesa Nempuh ini, tujuan awal dari sang pemesan awal keris ini maupun tujuan dari pembuatan keris ini Mahesa Nempuh ini dari empu adalah agar si pemilik keris Mahesa Nempuh ini mempunyai ketahanan secara dohir dan batin dalam menjalani kehidupan ini untuk mencapai cita-cita menjadi orang yang mapan. Mapan secara materi maupun mapan secara rohani. Jangan sampai materinya saja mapan, rohaninya tidak, akhirnya jadi orang yang tidak bagus, banyak harta tapi dibuat untuk hal yang tidak baik. Ya, di sini makna simboliknya adalah menjadi orang kaya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi makna simboliknya menjadi orang kaya, hajatnya pun secara kerohanian pun tercapai. Kalau kita lihat dari pasikutan, ya ini pasikutannya. Ini pasikutannya looknya yang kembang. Kita pasikutannya looknya yang kembang, kemudian pamornya yang lumer, lumer itu diraba halus, ya pamornya yang lumer. Kemudian kalau kita lihat lagi bilahnya yang agak ngelimpah. Ini bilahnya kalau kita raba ngelimpah nih, sahabat Pusaka Jawa. Ini bilahnya terus besinya terlihat terkesan basah dan konturnya
agak membeng, ini estimasi tangguhnya Madiun. Ya, estimasi tangguhnya Madiun. Kemudian kita lihat selorok besinya ini hitam keabu-abuan. Ya, kalau dari Pasikutan tadi Madiun, kita bicara Madiun. Madiun itu wilayah yang sangat strategis dulu. Zaman dulu itu perbatasan antara kerajaan Kediri, Daha, dan Mataram. Dan di Madiun itu dulu yang pertama membuka Madiun adalah Kironggo siapa ya? Kironggo Jumeno atau Panembahan Kironggo Jumeno. Nah, asal kata Madiun banyak versi. Ada yang berkata dari kata Medi, hantu, ayun-ayun artinya Mediun. Dulu Mediun bernama Wono Asri. Kemudian ada yang berkata lagi ngambil dari kata Madiun itu dari pegangan atau kerisnya Kironggo Jumeno itu dulu keris Tundung Madiun. Makanya dia namakan itu. Dan Madiun itu tergolong daerah yang susah ditaklukkan oleh Mataram. Karena strategisnya tempat itu di tengah-tengah antara kerajaan Daha dan Mataram, Kediri, itu juga tempat berkumpulnya para pemberontak yang kemudian muncul terkenal dengan nama Retno Dumilah, seperti itu ya. Dan juga Madiun juga terkenal lah ya, artinya banyak orang saktinya. Keris Madiun juga banyak yang dicari. Jangan menyepelekan keris Madiun, Tundung Madiun mahal sekali. Harganya bisa udah istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang Madiun ya, kita bahas tentang Madiun, nggak ada habisnya ini Madiun. Madiun itu mempunyai satu, saya juga seneng keris-keris Madiun. Kerisnya juga kalau kita lihat kerisnya kewes, ya sahabat Pusaka, kerisnya kewes, ya. Terus ditangting ringan. Ini kalau kita tangting ringan sekali sahabat Pusaka Jawa, ya. Kita lihat looknya ini 1, 2, 3. Kalau kita bicara look 3, ada yang mengartikan bahwasanya kita harus jangan melupakan 3 aspek ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah orang tua bapak, yang ketiga adalah ibu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bapak dan ibu sehingga lahirnya kita, dan dengan lahirnya kita bisa meraih cita-cita kita. Kalau kita pengen sukses di dunia dengan lambang look 3 ini, kita jangan lupakan yang 3 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak sama ibu. Dengan doa kedua orang tua kita, insya Allah sukses. Dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sukses. Kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana masuk kirim Fatihah? Kirim Fatihah ke mereka. Mereka hanya intikal fit dari dunia. Ya, mereka hanya pindah dari alam dunia, ya, dari dunia ke fil akhirah, ke akhirat. Mereka masih hidup. Ya, kalau kita agama Islam itu mempercayai mereka masih hidup, cuman mereka tinggalnya sudah beda alam. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi yang saya katakan, untuk agar kita menjadi orang yang sukses, di sini sudah ada, tadi sudah didoa. Selain didoakan dari Sang Empu, ikhtiar syariat dari Sang Empu dengan doa yang disematkan di sini dengan petaringan kebak. Siapa sih orang yang tidak ingin mapan secara materi, secara kerohanian? Di sini kan dijelas, look 3 itu melambangkan hajat secara materi maupun rohani itu tercapai. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian syariatnya tadi, hidup di dunia ada berapa poin. Pertama, kita juga harus mempunyai take and give, melindungi orang-orang sekitar kita. Kalau mereka butuh, ya butuh materi, bantu sedikit semampu kita. Yang penting kita ikhlas. Kedua, kita jangan lupakan 3 aspek yang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua laki-laki, bapak, dan orang tua perempuan, ibu. Kalau sudah meninggal, doakan. Kalau masih hidup, berbakti, birrul walidain. Insya Allah sukses, garansi wis. Saya sudah sering melihat orang, maaf nih ya, secara keilmuan sekolahnya biasa-biasa baik jadi wong sugih kok. Sekolah itu kan sekedar untuk kita agar mengetahui, ya, aplikasinya ketika kita sudah lulus sekolah jadi tidaknya, ya kan, seperti itu. Nah, banyak orang yang birrul walidain kepada orang tua itu sukses dunia maupun akhirat. Ya, jadi lambang look 3 ini juga melambangkan satu, kita tidak boleh melupakan 3 aspek yang tadi, ayah, ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah hajatnya baik dunia maupun akhirat kabul. Mau jadi sugih wong sing soleh, sudah sugih kaya soleh. Kemudian dengan lambang Mahesa Nempuh tadi, kerbau yang melakukan perjalanan, artinya kita menjadi orang yang kuat secara dohir maupun batin, baik dari segi fisik maupun sisi spiritualnya saja. Jadi kita tetap berdoanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya sahabat pusaka. Kalau Mediun ikutnya sepuh ya sahabat pusaka Jawa ya. Lumayan lah ini tangguh Mediun. Nah, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Saya lupa satu lagi. Mediun juga mempunyai empu yang hebat, yaitu empu kodok. Empu kodok itu sebenarnya adalah empu pindahan dari Pajang. Empu kodok adalah Ki Umyang yang menciptakan dapur keris Umyang, sebenarnya putut kembar. Cuman kan orang mengatakan Umyang karena asal usulnya kalau kita digoreskan Umyang Romed kayak wong edan. Atau yang dulunya sebelum disebut Ki Umyang adalah namanya Ki Galeng, karena kalau ketika dia membuat satu pusaka, dia bikinnya di pematang sawah, di tengah sawah. Tadi saya tambahan ya sahabat pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.